Sawietur warenim Borgu dewa sidiamahi Diwayonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalpu nirakyata sudodewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papukaram apa sambawa Rahimam pundarya kaksir Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasa dosa Permadat kesamam Om santi Sebuah kapal barang mengalami bocor di bagian mesin setelah dihantam gelombang di perairan Buleleng.
DPP Partai Golkar resmi mengusung Ketut Sudikerta untuk maju sebagai calon Gubernur Bali 2018. Sambut perayaan Nyepi, pemuda di Denpasar, Bali ciptakan ogoh-ogoh berteknologi sensor suara. Wisata selfie ala kapal Titanic dengan latar indahnya Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita menarik dan aktual semuanya hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, sebuah kapal motor pengangkut barang dari Pelabuhan Sangsit Buleleng menuju Pulau Sapekan, Madura, Jawa Timur mengalami bocor pada lampung kapal. Selasa malam, Basarnas Buleleng dan warga lakukan evakuasi terhadap 30 penumpang kapal. Kapal Mutiara Biru yang hendak menyeberang menuju Pulau Sapekan, Madura, Jawa Timur mengalami bocor pada lambung kapal Selasa malam. Kapal yang hendak berangkat dari Pelabuhan Sangsit Buleleng pada Selasa sore mengalami gangguan setelah meninggalkan pelabuhan sekitar 10 mil dari bibir pantai. Sebanyak 30 orang yakni 25 penumpang dan 5 ABK terjebak di dalam kapal selama hampir 5 jam. Berawal dari adanya informasi dari salah seorang mahasiswa asal Madura yang mendapatkan telepon dari penumpang kapal yang meminta bantuan evakuasi. Terus muatannya banyak katanya. Jam berapa tadi di info? Tadi di infonya jam 6. Jam 6 sore ya? Sudah bocor itu katanya jam 6. Iya katanya. Dia telepon tadi sama ibunya. Tadi dia udah sampai mana kira-kira tadi? Belumnya masih sekitar dekat Bali sih katanya. 2 jaman. Baru berangkat 1 jaman 2 jaman. Sejumlah nelayan di pesisir pantai Kubu Tambahan Buleleng segera memberikan bantuan penyelamatan ke tengah laut hingga tim Basarnas datang. Kepala Dusun Kubu Anyar, Gede Tulis menjelaskan proses evakuasi dilakukan oleh warga dan tim Basarnas Buleleng. Kebetulan info di dalam kapal itu belum bisa masuk karena masih gelap. Sekarang Basarnas masih dekat. Belum bisa turunkan muatan-muatan karena masih gelap sekali, dan juga menunggu Basarnas lampunya udah mendekat ini, gimana koordinasi dengan Basarnas. Kalau memang Basarnasnya bisa ngangkut semua biar Basarnas nanti tujuannya kemana nanti yang info lagi ke sana. Untuk sementara info yang mau nolong dari warga kami di sini Kubu Anyar, Kubu Tambahan, nunggu aja standby sana. Kapal berkapasitas 40 gross ton ini mengalami kebocoran setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Buleleng. Menurut informasi, kapal barang Mutiara Biru telah dilarang untuk berlayar karena cuaca buruk, namun nahkoda kapal tetap memberangkatkan kapal menuju Pulau Sapekan, Madura. Putu Wijana melaporkan untuk NET. 30 penumpang kapal Mutiara Biru yang mengalami bocor di perairan Buleleng selamat usai dievakuasi oleh nelayan dan Basarnas Buleleng. Namun satu penumpang terpaksa dilarikan ke RSUD Buleleng lantaran kelelahan setelah terombang-ambing selama 8 jam. Salah satu korban selamat musibah kapal bocor Mutiara Biru yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Sangsit Buleleng menuju Pulau Sapekan, Madura dilarikan ke RSUD Buleleng. Korban yakni Fajria yang berusia 73 tahun lantaran lemah usai terombang-ambing di tengah laut selama 8 jam. Kondisi korban yang lemah langsung dievakuasi menuju unit gawat darurat RSUD Buleleng untuk mendapatkan perawatan. Sementara 21 penumpang lainnya dievakuasi oleh nelayan di pesisir pantai Kubu Tambahan Buleleng dan dibawa menuju ke pelabuhan PPI Sangsit. Sebanyak 21 orang dewasa dan 4 orang anak-anak ini selamat usai dievakuasi oleh tim Basarnas, TNI Angkatan Udara, serta nelayan desa Kubu Tambahan Buleleng pada Selasa malam. Salah satu korban selamat, Nur Hidayah, menjelaskan, saat berada di tengah laut kapal tiba-tiba mengalami kebocoran sehingga air masuk dan mesin kapal mati. Kapal barang yang mengangkut 30 penumpang beserta material bangunan ini nyaris tenggelam. Besar ombaknya tadi, Pak. Besar ombaknya? Ya. Pas kita nyampe jam 12 dari Nusa Dua ke sini, teduh nggak ada ombak, makanya kita berani ikut gitu. Pas kita mau nurunin barang, naikin barang,
Kuli-kulinya bilang naik udah mau berangkat gitu, tapi ombaknya besar. Oh gitu. Kondisinya udah mau tenggelam atau gimana Bu? Belum ya? Cuma airnya masuk aja. Besar, ombaknya udah mereng ke Udah mereng ya? Iya. Itu muat apa aja Bu? Itu barang itu semen. Semen sama bata pasir. Kapalnya bocor, Ya. terus gimana ya? Kita ini semua penumpang pada panik dah lihat air kan banyak. Udah itu sudah masuk? Ya udah masuk. Udah itu mesinnya mati sudah. Makanya kita salah satu dari penumpang itu nelpon ke sini minta bantuan. Minta bantuan. Ya, sama Basarnas. Tapi tadi kondisi kapal sudah hampir tenggelam atau gimana? Ya nggak juga sih. Cuma Sudah masuk ya? ya sudah masuk. Sudah melebihi dari udah di atas mesin lah. Di atas mesin ya? Ya. Sementara itu menurut Kepala Satuan Polair Polres Buleleng AKP Putu Aryana, nahkoda kapal sudah diperingatkan untuk tidak berangkat karena cuaca buruk. Namun nahkoda tak menghiraukan dan tetap memberangkatkan kapal. Kapal itu karena cuaca mendadak, ombak besar, hujan, sehingga nahkoda kapal membawa kapal itu ke tengah laut gitu. Padahal belum ada SPB gitu. Belum diberikan oleh KSOP, SPB-nya gitu. Nah, di tengah laut kapal mengalami kebocoran, itu sehingga minta bantuan dari kita, dari SAR juga. Itu berapa orang angkut Pak? Sementara yang masih kita ini ABK-nya 5, nahkoda 1, yang lainnya penumpang. Kurang lebih 23 orang. Kondisi? Usai dilakukan evakuasi 3 orang penumpang kapal di bawah oleh Basarnas menuju pelabuhan Celukan Bawang. Sementara 21 penumpang berada di pelabuhan pendaratan ikan Sangsit. Hingga Selasa dini hari nahkoda kapal dan 5 ABK masih berusaha melakukan perbaikan kapal yang bocor di tengah laut. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Seorang wisatawan Selandia Baru hilang terseret ombak pantai Angel Bilabong, Nusa Penida, Kelungkung, Bali. Saat kejadian, korban sedang bersuah foto. Hingga Selasa sore, Temson Mani, warga negara Selandia Baru yang hilang terseret ombak pantai Angel Bilabong, Nusa Penida, belum juga ditemukan. Temson hilang sejak Senin siang saat bersuah foto dengan 2 temannya. 2 temannya yang merupakan wisatawan Jerman dan Indonesia juga sempat terseret ombak namun bisa diselamatkan. Kedua korban jalani perawatan di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Satu orang korban selfie di Pantai Angels Bilabong, Nusa Penida masih dirawat di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Sementara itu polisi masih memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab kejadian. 3 wisatawan yang sedang berfoto di bibir tebing pantai Angel Bilabong, Nusa Penida, Kelungkung dihantam ombak Senin siang kemarin. Salah satu korban bernama Kalia Betari Utami dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Kalia menderita cedera di kepala dan masih menjalani perawatan. Sementara itu polisi masih mengumpulkan keterangan saksi untuk menginvestigasi insiden selfie maut tersebut. Masih pencarian ya, kemudian kita juga mengumpulkan saksi-saksi apakah itu benar memang murni kecelakaan karena kecerobohan dari korban seperti itu. Hingga Selasa sore tim SAR masih melakukan pencarian korban Temson Mani, warga negara Selandia Baru yang hilang terseret ombak pantai Angel Bilabong, Nusa Penida. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. DPP Partai Golkar resmi mengusung Ketut Sudikerta untuk maju sebagai calon gubernur Bali 2018. Sesaat lagi hanya di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah.
Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat kaki masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Udah ada gambarannya, cuman yang nggak tahu lah pas-praknya. Coba teteh berdiri dong. Gila nggak nyampe juga. Udah siap-siap. Udah sih. Oke. Iya. Sehat selalu, kita ketemu lagi besok. Sarah Sehan hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di NET. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas. Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diam aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Tada! Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. Kembali di NET Bali, seorang oknum pekerja Bandara Ngurah Rai diamankan petugas BNN Provinsi Bali karena tertangkap menjadi pengedar narkoba. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu seberat 101 gram. Tersangka berinisial KWS ditangkap petugas BNNP Provinsi Bali di Jalan Tukat, Badung, Denpasar, Senin kemarin. Pria asal Singaraja ini diringkus setelah mengambil paket tempelan sabu di sebuah semak-semak. Saat digeledah, petugas menemukan sebuah bungkusan plastik berisi sabu seberat 101 gram. Tersangka mengaku menerima sabu dari seorang pria berinisial DA yang saat ini masih diburu petugas BNNP Bali. Pria berusia 26 tahun ini mendapat upah 2 juta rupiah untuk sekali pengambilan paket. Adalah hasil daripada pengembangan kasus-kasus sebelumnya. Karena di BNP sekarang ini, di BNP Bali sudah ada 22 tersangka. Dari pengembangan kasus inilah berkembang menjadi kepada si KWS ini. Mereka suruhan juga.
keseluruhan juga. Ada sindikat yang masih kita kejar. Dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan oknum pekerja di Bandara Ngurah Rai yang bertugas di counter check-in bagasi terminal internasional. Namun petugas BNNP belum menemukan bukti tersangka memanfaatkan profesinya untuk mengedarkan narkoba. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, DPP Partai Golkar resmi mengusung Ketut Sudikerta untuk maju sebagai calon Gubernur Bali 2018. Wakil Gubernur Bali tersebut dipilih setelah unggul dalam survei internal partai. Jajaran pengurus DPP Partai Golkar dan DPD seluruh Indonesia Selasa malam menggelar rapat konsultasi nasional di Sanur, Denpasar. Pertemuan ini untuk membahas strategi pemenangan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Sebelum rapat konsultasi, DPP Partai Golkar juga telah mengeluarkan rekomendasi kepada Ketut Sudikerta untuk maju sebagai calon Gubernur Bali pada Pilkada tahun 2018. Dipilihnya Sudikerta karena Wakil Gubernur Bali ini unggul dalam survei internal. Kita semua dasarnya survei ya, dan dalam survei itu memang Pak Sudikerta unggul daripada hal-hal daripada yang lain itu dari Partai Golkar ya. Untuk itu tentu sudah diajukan pada saya, memang Pak Sudikerta yang dituju. Untuk calon wakil gubernur, saat ini Partai Golkar masih dalam proses penjajakan ke sejumlah tokoh maupun politisi. Penentuan pendamping Sudikerta juga akan mengacu pada survei yang akan dilakukan selama 1 bulan ke depan. Surveinya sedang berjalan. Survei sedang berjalan. Untuk diputuskan, saya masih menunggu keputusan DPP juga terhadap para wakil yang akan mendampingi saya nanti. Orang beli tanah. Rencananya Partai Golkar akan mengumumkan paket Sudikerta dan wakilnya pada bulan April mendatang. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Ya, beralih ke informasi selanjutnya. Kejadian mobil mogok saat melakukan perjalanan bukan hanya kerap dialami masyarakat umum. Mobil dinas Presiden Joko Widodo juga pernah mogok saat digunakan. Meski mengganggu perjalanan, namun Presiden masih belum ajukan mobil operasional yang baru. Mobil inilah yang biasa digunakan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo saat di Jakarta dan ketika kunjungan kerja di luar ibu kota. Namun Sabtu lalu saat kunjungan untuk peresmian pembangkit listrik tenaga gas di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, kendaraan operasional orang nomor 1 di Indonesia ini mogok. Jadi kebetulan selama saya mendampingi Presiden, itu sudah 3 kali mogok, tapi total mogoknya 4 kali. Kemarin terakhir di Kalbar di Mempawah ya, dan itu sebelum masuk ke kota Pontianak. Memang kondisi mobilnya sudah 10 tahun lebih, tetapi Presiden masih menganggap bahwa mobil itu masih bisa digunakan. Saat ini Istana masih menunggu pihak Mercedes-Benz untuk memeriksa lebih detail kondisi mobil tersebut. Pasalnya perawatan mobil Mercedes-Benz S600 Pullman Guard yang digunakan Presiden rutin dilakukan. Sedikitnya ada 6 kendaraan operasional yang digunakan Presiden dengan tipe yang sama. Mercedes-Benz S600 Pullman Guard semuanya merupakan mobil bekas yang dipakai Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang dibeli pada tahun 2004 lalu. Meski tergolong lawas, mobil dinas Presiden Joko Widodo tak kalah dengan Mercedes-Benz S600 Guard keluaran terbaru. Dibeli tahun 2004 lalu, kala itu mobil dinas Presiden Indonesia diklaim sebagai sedan mewah teraman di dunia. Mercedes-Benz S600 Pullman Guard Presiden Jokowi andalkan mesin biturbo 12 silinder berkapasitas 5,5 liter. Performa mesin mampu semburkan 517 tenaga kuda. Selain itu, sekujur badan mobil dilindungi oleh plat baja yang kebal terhadap serangan senjata api dan granat tangan. Kaca tebal dilapisi aramid juga melindungi penumpang dari serangan bersenjata.
Run flat tire atau ban bebas kempes juga tersemat dengan tambahan sistem monitor tekanan ban. Dengan panjang Mercedes-Benz S600 Guard yang mencapai 5,5 meter, mobil tetap berikan kenyamanan bagi penumpang di dalamnya. Kemewahan tetap tersaji ala pabrikan asal Jerman tersebut. Sambut perayaan Nyepi, pemuda di Denpasar, Bali ciptakan ogoh-ogoh berteknologi sensor suara. Selengkapnya sesaat lagi hanya di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 5, 2, 3, 0. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong juga jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi untuk tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Boleh, Ini semua saya servis pokoknya. Servis. Makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Seorang ayah yang terinspirasi setelah mengepang rambut putrinya dan dia buka kursus ngepang rambut. Bisa. Ajarin. Kamu bisa? Iya. Kamu suka ngepangin siapa? Irfan. Kenapa Irfan dikepang? Apaan sih dari tadi pagi? Loh, Mas, lo pakai kaos kaki warna putih, Mas? Mohon maaf, Mas, saya foto. Pak, jangan lupa, Pak. The Is hanya di Net. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah scarf. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now You're watching I Look. Let's check this out. Sabtu dan Minggu, jam 10:30 pagi, hanya di Net. Kembali di Net Bali, fenomena equinox atau posisi semu matahari yang berada tepat di atas garis khatulistiwa ternyata tak mempengaruhi aktivitas wisata di Pantai Kuta. Sampai kemarin siang, suhu di wilayah Bali masih normal antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Aktivitas wisata di Pantai Kuta Badung Selasa siang kemarin ternyata masih tetap normal di tengah isu peningkatan suhu ekstrim akibat fenomena equinox.
Wisatawan domestik maupun mancanegara masih bisa menikmati panorama dan ombak pantai Kuta dengan suhu normal antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Pantai di sini begitu tenang, nyaman, nggak begitu panas dan seronok di sini. Petugas Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar menjelaskan, fenomena equinox ini peristiwa alami yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu tanggal 21 Maret dan 23 September. Namun perubahan suhu equinox ini tak seperti gelombang panas yang terjadi di Afrika. BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengimbau warga tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak terpengaruh isu menyesatkan di media sosial. Untuk suhu sendiri masih dalam kategori normal, tidak ada peningkatan yang ekstrim. Di sini juga BMKG menghimbau kepada masyarakat tidak perlu khawatir. Bisa dibilang kejadian equinox itu tidak terlalu mempengaruhi wilayah Bali. Meski tidak terjadi peningkatan suhu, gelombang di Pantai Kuta siang ini cukup tinggi mencapai 3 meter dengan kecepatan angin 40 km per jam. Hal ini karena tekanan rendah di sekitar selatan Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan terjadinya daerah pertemuan angin di wilayah Bali. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Umat Hindu di Bali akan merayakan Nyepi 28 Maret mendatang. Nah, bagi Anda penggemar selfie harus menahan diri karena ada larangan selfie saat Nyepi nanti. Larangan selfie atau bersuah foto di luar rumah saat Nyepi adalah keputusan rapat koordinasi lintas lembaga keagamaan di kantor wilayah agama Provinsi Bali beberapa waktu lalu. Larangan tersebut dikeluarkan karena selfie marak terjadi pada pelaksanaan Nyepi tahun 2016 lalu. Larangan berlaku untuk semua warga maupun wisatawan yang berada di Bali saat Nyepi. Sosialisasi sudah dilakukan pecalang sejak beberapa waktu lalu. Himbauan akan terus dilakukan hingga menjelang Nyepi nanti. Himbauan untuk seruan bersama, kita di bawah naungan Desa Pakraman, kita mengimbau kepada masyarakat, tolong jangan keluar di jalan umum. Kita satu kali aja ini dalam penyepian ini, kita minta tolong dengan hormat. Sementara sanksi bagi yang melanggar diserahkan kepada aturan masing-masing desa adat. Hari Raya Nyepi jatuh pada 28 Maret mendatang. Umat Hindu akan menjalankan ritual penyepian, tidak bekerja, bepergian, dan menyalakan api. Seluruh aktivitas di luar rumah pun akan terhenti selama 1 hari penuh. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Sambut perayaan Nyepi, pemuda di Denpasar, Bali ciptakan ogoh-ogoh berteknologi sensor suara. Selain canggih, ogoh-ogoh ini juga dibuat menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Mengembangkan teknologi sambil melestarikan tradisi. Seorang pemuda di Denpasar, Bali membuat ogoh-ogoh yang bisa bergerak hanya menggunakan suara. Mengusung tema Garuda Rijasa, ogoh-ogoh ini dilengkapi dengan sensor suara yang mampu membuat berbagai jenis gerakan. Ogoh-ogoh yang dibuat untuk menyambut Nyepi ini menghabiskan biaya sekitar 28 juta rupiah. Bersama dengan 4 orang rekannya dan dibantu oleh 200 pemuda di organisasi STT Dharma Laksana, ogoh-ogoh elektrik berhasil diselesaikan Made dalam waktu 3 bulan saja. Nah, untuk ide awalnya itu kan kita kan terlalu Pak ogoh Bluetooth. Nah, kita mendapat ejekan gimana kalau kita dulu dibilang ogoh robot. Kata mereka itu ogoh itu adalah yang dapat bergerak ketika adanya suara gamelan. Nah, dari sana kita ingin membuat ogoh-ogoh yang dapat membedakan suara gamelan dan membedakan timpu, sehingga ogoh ini dapat bergerak ketika mendapat ketukan yang pas dan suara yang pas. Selain menarik karena teknologi yang canggih, pembuatannya juga ramah lingkungan. Pasalnya, semua bahan-bahan yang digunakan memanfaatkan barang-barang bekas seperti koran, kardus, serbuk kayu, dan kulit telur. Dengan teknologi elektrik ini tentu tak mudah menggerakkan ogoh-ogoh dan tak sembarang orang bisa menggunakannya. Nah,
Nah, untuk menggerakkan ogoh-ogoh ini diperlukan sensor suara. Jadi ketika alat musik kempul ini dipukul, akan terkoneksi dengan alat pendeteksi sensor suara. Tapi nggak bisa sembarangan nih, karena ogoh-ogoh ini hanya bisa digerakkan dengan ketepatan pukulan dan juga suara. Seperti ini. Lewat inovasi ini, pemuda STT Dharma Laksana berhasil masuk 8 besar nominasi perlombaan ogoh-ogoh tingkat kecamatan Denpasar. Nantinya ogoh-ogoh ini pun akan diperlihatkan ke masyarakat serta diarak keliling desa dalam upacara ngerupuk. Prita Kusuma, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, sekarang kita ke Buleleng. Di Buleleng ada lokasi wisata di mana pengunjung bisa berselfie ala kapal Titanic dengan latar indahnya Danau Buyan dan juga Tamblingan. Akan hadir sesaat lagi, tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Welcome back to Comment. Jalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang kita ada logika. Jangan bikin gua nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling bling nih. Bling itu bukan yang dipetik. Bling bling. Yo, di sini ada tong, yo. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NetCJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Ini talk show hanya di NET. Mengulas kehidupan tokoh berpengaruh di Indonesia dengan berbagai topik isu politik, sosial, dan budaya. Dikemas dalam obrolan akrab dan informatif. Kepemimpinan itu tidak bisa satu bentuk. Kepemimpinan itu adalah about effectivity. Apakah sebuah keputusan, sebuah pendekatan itu efektif jalan tidak untuk perubahan itu? Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman terlalu kurang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, terima kasih banyak. Terima kasih. Satu Indonesia. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Doh, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kecelakaan banyak yang berhubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta.
Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Ya, selain menikmati keindahan saat liburan, kita juga pastinya mengejar momen untuk berfoto ya. Dan yang nggak boleh ketinggalan adalah berselfie. Nah, buat kalian, Anda yang hobi berselfie ria, di Buleleng, Bali ada lokasi tempat pengunjung bisa berselfie ala kapal Titanic dengan latar indahnya Danau Buyan dan juga Tamblingan. Dua danau yang berdampingan yakni Danau Buyan dan Tamblingan Buleleng ini kini lebih ramai dikunjungi wisatawan. Ini karena ada dua titik untuk wisatawan berselfie dengan latar belakang menakjubkan. Titik selfie ini sengaja disediakan oleh masyarakat desa Wonogiri Buleleng. Anjungan layaknya kapal Titanic, ayunan, serta sarang burung disediakan untuk berfoto dengan pemandangan danau. Namun untuk menikmati sejuknya udara pegunungan serta berfoto selfie ini wisatawan harus antri. Masuk anjungan ini wisatawan hanya dikenakan tiket sebesar Rp10.000. Selain pemandangan indah, tempatnya berada di jurang danau menjadi tenangan tersendiri bagi wisatawan untuk berfoto. Dari Instagram, dari Facebook. Media sosial ya? Iya. Apa sih yang menariknya buat adik di sini tempat ini? Tempatnya unik. Kayaknya itu terbuat dari bahan-bahan yang alami lah. Tempatnya bagus, view-nya cantik, tempatnya sejuk. Bu, gimana kalau selfie gitu, sering selfie gitu biasanya? Iya, lumayan. Setiap harinya para pengunjung yang datang ke objek wisata selfie ini mencapai 200 orang. Wisatawan yang datang didominasi para remaja serta keluarga. Wisata selfie yang baru dibuka selama 2 bulan ini selalu membludak di setiap akhir pekan. Di sini Pak, mungkin dari mancanegara juga ada. Orang Australia juga ada. Semuanya mungkin lokalan juga ada. Banyak kan anak muda. Jakarta juga ada sini. Kemarin orang barat banyak Pak. Banyak sekali dari sini untuk menikmati tempat ini, naik ayunan. Belum puas berfoto, wisatawan pun bisa menyaksikan gerombolan monyet ekor panjang di tebing danau, sembari menikmati hangatnya bakso dan sate kelinci. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Satu lagi pilihan wisata menarik di Pulau Dewata, Bali. Ini dia kesegaran air terjun Kantolampo di Kabupaten Gianyar. Walaupun baru dibuka setahun, wisata ini sudah menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Bermain air di Pulau Dewata, Bali tidak hanya bisa kita lakukan di pantai. Coba juga melancong ke berbagai air terjun indah di kawasan pegunungan. Salah satunya air terjun Kantolampo di Kabupaten Gianyar. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, inilah kesan pertama yang saya rasakan saat sampai di air terjun Kantolampo. Hijaunya pepohonan juga kicau burung membuat kita pasti merasa kembali ke alam. Untuk sampai ke air terjun, kita harus menuruni beberapa anak tangga terlebih dahulu. Air terjun Kantolampo belakangan jadi favorit para wisatawan yang suka tantangan. Sejak dibuka setahun yang lalu, destinasi wisata Kantolampo dikelola langsung oleh Karang Taruna Desa Beng. Mereka jugalah yang pertama kali berinisiatif untuk membuka kawasan air terjun Kantolampo untuk wisata. Nah, sebelum sampai ke air terjun utama Kantolampo yang besar, kita akan disuguhi pemandangan beberapa air terjun kecil terlebih dulu. Jadi untuk bisa sampai ke air terjun yang besar di sebelah sana, kita harus melewati jalan yang dilalui sama air terjun kecil seperti ini. Karena itu disarankan untuk membuka sepatu agar tidak licin dan tidak terpeleset. Nama Kantolampo diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di Desa Beng, khususnya di sekitar air terjun, sehingga warga setempat pun menyebut air terjun ini dengan nama tumbuhan tersebut.
Air terjun setinggi 15 meter dengan aliran air yang tidak pernah habis sepanjang tahun membuat destinasi wisata ini menjadi primadona baru di Kabupaten Gianyar. Tempatnya itu termasuk alami dari segi yang lain. Terus tempatnya tidak terlalu jauh. Terus bila dari segi pengunjungnya di sini termasuk nyaman gitu. Tidak perlu khawatir jika kita ingin memanjat air terjun untuk berfoto atau sekedar menikmati pemandangan. Di Kanto Lampo ada beberapa pemandu ramah yang siap membantu. Namun tetap berhati-hati karena aliran air cukup deras akan menerpa langsung ke wajah dan tubuh kita. Ya, ini dia air terjun Kanto Lampo di Kabupaten Gianyar, Bali. Pepohonan yang rindang dan juga air yang menyegarkan khas pegunungan menjadi daya tarik sendiri bagi air terjun Kanto Lampo ini. Jika tak ingin memanjat air terjun, bersantai saja di atas ban yang mengapung ini. Tak kalah nikmat. Kanto Lampo mulai terkenal setelah banyak foto keindahan air terjun ini diunggah di media sosial. Saat pertama kali dibuka, mayoritas pengunjungnya wisatawan asing. Mereka lah yang mempromosikan destinasi ini. I have my friend that told me that I have to go to this waterfall because it's one of the best in Bali. So we decided to come today. Yeah, it's super natural because at the beginning you think there is no waterfall because there is only a road, but you find a small way on the right and you go down the jungle. It's super nice. Untuk bisa berwisata di sini, pengunjung hanya membayar Rp5.000 saja. Biaya masuk ini akan digunakan untuk merawat fasilitas akses menuju air terjun. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Merasakan pengalaman kuliner berbeda dengan menyantap hidangan mewah langsung di area dapur Hotel Bintang 5. Seperti apa ya? Sesaat lagi hanya di Net Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Perasan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Hai guys, welcome to Legal! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET.
Mencicipi manis legitnya gula merah sudah biasa. Nah, sudah tahukah Anda cara pembuatannya? Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ada sentra industri pembuatan gula merah berbahan dasar air tebu. Meski pembuatannya tradisional, tapi rasa dan kualitasnya boleh diadu. Kabupaten Agam, Sumatera Barat terkenal sebagai sentra industri pembuatan gula merah berbahan dasar air tebu. Di salah satu sentranya, terlihat kesibukan perajin gula merah. Awalnya, mereka memeras batang tebu gunakan mesin untuk dapatkan airnya. Kemudian, air tebu direbus menggunakan alat tradisional. Mulai dari tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu, hingga anyaman bambu setinggi sekitar 60 cm. Fungsinya, rebusan air tebu saat mendidih tidak terlalu meluap. Selama proses perebusan ini, air tebu harus rajin diaduk. Prosesnya memakan waktu kurang lebih 4 jam. Itu kira-kira lamanya itu 4 jam memasak dari awal. 4 kuali itu normalnya hasilnya itu 40 kilo. 1 kilo kira-kira sekarang 13.000 1 kilo. Rata-rata, 4 kuali air tebu bisa menghasilkan 40 kg gula merah yang dicetak bulat pipih gunakan cetakan tradisional. Harganya sekitar Rp13.000 per kilogram. Meski dibuat dengan cara tradisional, tapi jangan ditanya kualitasnya. Karena asli dibuat dari air tebu tanpa campuran bahan kimia apapun. Ya, sekarang kita ke Kuta Bali untuk melihat sajian berbeda, yaitu menyantap hidangan mewah langsung di area dapur. Kita pun bisa langsung mendapatkan pengalaman kuliner berbeda, yaitu sambil membantu para chef untuk menyajikan hidangan. Menikmati santapan mewah ala resto bintang 5 sambil melihat langsung pembuatannya menjadi pengalaman berbeda bagi yang gemar berburu kuliner. Bernama Chef Kitchen Table yang ada di Sheraton Bali Kuta Resort. Kita dapat keliling dapur dan melihat langsung proses pembuatan serta penyajian aneka olahan makanan yang ada di sini. Eits, tapi jangan salah, semua orang di dapur ini sudah punya spesialisasinya masing-masing. Jadi dijamin para tamu mendapat hidangan yang sesuai pesanan. Tak hanya itu, dapur di sini juga dibagi menjadi 2. Hot kitchen, dapur untuk mengolah makanan yang memerlukan wok atau kompor untuk memasak. Serta cold kitchen, tempat hidangan untuk mengolah makanan seperti salad juga buah-buahan. Plating atau bagian penyajian juga punya tempat sendiri. Dalam mengikuti Chef Kitchen Table ini, yang paling menyenangkan tentu saja kita bisa mencoba makanan yang disiapkan di bagian-bagian dapur yang kami kunjungi. Puas berkeliling dapur, sekarang saatnya makan. Walaupun bertempat di dapur, tapi pelayanan yang diberikan layaknya fine dining. Yang nambah seru, dalam program Chef's Kitchen Table ini, para peserta bisa ikut berpartisipasi dalam penyajian makanan. Kita bisa curi-curi ilmu plating atau penyajian makanan dari ahlinya. Santapan dimulai dengan hidangan pembuka ala Italian food. Mulai dari ravioli, mango gazpacho, hingga risotto. Rasa otentik sajian Italia berhasil menggugah selera. Hidangan utama lamb loin dengan teksturnya yang lembut juga berhasil menggoyang lidah. Ya, untuk menu utamanya disediakan lamb loin. Ini rasanya enak banget karena tingkat kematangan dari dagingnya sendiri adalah medium. Artinya memang sangat empuk dan juga teksturnya itu lembut sekali. Tetapi yang berbeda adalah sensasinya karena biasanya kita makan pakai garpu ya. Kalau di sini makannya pakai pinset, ini dia. Pinset ini biasanya dipakai para chef untuk menata garnish di atas makanan yang sudah jadi. Tapi sekarang saya pakai untuk makan lamb loin atau daging kambing ini. Konsep unik ini memang dipilih oleh Sheraton Bali Kuta Resort agar para tamu dapat melihat langsung pengolahan makanan menjadi sajian yang indah dan lezat. They can see the difference between just being in the front of the area, in the dining area, and in the kitchen. They can understand also what is the work behind for the chefs and how much it takes to just accomplish one dish with so many little steps, hygiene standard, and so on.
Chef's Kitchen Table dibuka untuk grup minimal 6 hingga 12 orang. Menambah pengetahuan baru dengan cara yang seru menjadi hal yang banyak dicari oleh peserta. Seru banget hari ini, di mana saya mendapatkan pengalaman baru mengikuti Chef's Kitchen Table bersama teman-teman dengan konsep seperti ini. Dan yang pengalaman yang sangat berkesan bagi saya yaitu tadi diajarin sama chef bagaimana caranya plating makanan. Pokoknya seru banget deh acara hari ini. Nah, yang terakhir, saya akan membantu Chef Pastry untuk membuat croissant, roti khas Perancis. Ini bisa peserta bawa pulang loh. Yeay! Untuk mengikuti Chef's Kitchen Table ini, kita harus merogoh kocek Rp600.000 per orangnya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di YouTube channel kami di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, selamat beraktivitas, matur suksma, Om Santi 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 Om. We're born to fly, so let's keep living till it all falls down. Let's close our